Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati, pikiran kita, biarlah kita terfokus kepada Tuhan. Sebelumnya saya minta untuk doa pembukaan Bapak Dharma. Mari kita satu di dalam. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam hidup. Tidak kata selain yang mengucap syukur bahwasanya kebaikan, kemurahan senantiasa kami rasakan dalam hidup. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami datang dengan kerendahan hati pada pagi ini Tuhan. Kami ingin berjumpa pribadi dengan Engkau Tuhan Yesus. Lewat pujian penyembahan kami. Terlebih sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pengurapan-Mu turun atas kami semua. Sehingga ketika kami menaikkan pujian penyembahan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di tempat melawan, mengurapi kami semua. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Karena Dia Allah yang penolong kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita angkat pujian kita. Kasih-Mu menerangi
Hati
Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Para pelayan dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan selawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di mana Tuhan pada saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan pemberian yang ada pada kami Tuhan. Dan sisanya Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan supaya kami bisa mengelolanya dengan baik Tuhan. Dan Tuhan biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan bisa menjadi pelebaran dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan hiasi
bagi-Mu Tuhan, telah menaikkan pujian kami, menyenangkan hati Bapa. Kami percaya Engkau ada bertata di tengah-tengah pujian yang telah kami naikkan. Saat ini Engkau juga ada sedang dan akan memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu dan kuduskan kami semua, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Minta izin boleh saya di sini aja. Nah gitu ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, ketemu lagi. Tapi kalau di sini saya baru kali ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta Dharma, para majelis. Ya, pertama-tama memberikan kepercayaan kepada saya dalam pelayanan firman Tuhan di tempat ini. Ya luar biasa. Saya percaya pastikan bahwa Tuhan ada bersama kita. Rohnya menghidupkan kita. Semangat, ada sukacita hari ini ya. Baik, saya tidak akan berpanjang kata. Kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13. Ya. Sudah ada dalam tayangan di sana ya. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, sekira tidak keberatan jemaat, kita bersama-sama membacakan ini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, saya ayat ganjil. Ya, nanti jemaat ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menahan kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Sama-sama. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Ada satu buku, ya, buku itu berjudul, ya, yang ditulis oleh seorang yang bernama Jim Dubs. Ya, judul buku itu yang berkata When God Doesn't Make Sense. Nah, itu apa? Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya ya. Dia berkata dalam buku itu, ya, kalau dikatakan When God Doesn't Make Sense, artinya ketika Allah tidak dapat dipahami oleh akal, pikiran, termasuk juga hati kita, masihkah kita tetap percaya? Itu pertanyaannya. Sekali lagi, ketika Allah tak dapat dimengerti oleh akal, tak dapat dipahami oleh pikiran, tak dipahami juga oleh hati, apakah masihkah kita tetap percaya kepada Allah?
Ini semacam satu kontradiksi. Ya, saya percaya di tempat ini Roh Kudus sedang bekerja. Amin. Amin. Mari kita pelajari dalam konteks ini. Siapakah sang pemazmur ini sebenarnya? Kita paham, kita mengerti sebagai seseorang tidak langsung menjadi seorang raja, tapi dia mengalami banyak tantangan. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, nampaknya sang pemazmur nada-nada pesimis. Kenapa? Cuma kalau kita melihat ayat 1 dengan ayat yang sampai ketiga, saya renungkan ini firman Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah juga sama seperti saudara dan saya. Walaupun dia saudaraku sebagai seorang raja yang dipilih, yang diurapi oleh Tuhan, tetapi nada-nada pembicaraan, nada doanya, pernyataannya, antara pernyataan dengan kenyataan itu berbeda. Saya ulangi lagi ayat ini, ayat 1 dan ini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi kau harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari, dan seterusnya. Ini menunjukkan sikap kehidupan sang raja, sang pemazmur yang memiliki hati pikiran gundah gulana. Bukankah dia mempercaya Tuhan di satu sisi, tetapi sebagai manusia dia mengatakan seperti ini. Berapa lama dan waktu yang begitu panjang. Saudaraku, di manakah Tuhan yang dia percaya? Kenapa statementnya itu, pernyataannya seperti ini? Mari kita renungkan bersama. Barangkali juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sedang jemaat yang saya kasihi, mungkin juga terjadi dalam hidup kita. Barangkali kita merasa terjadi stagnasi dalam kehidupan kita. Ketika kita cinta mula-mula kita kepada Tuhan begitu mengebu. Cinta kita luar biasa pada awal-awalnya. Tapi pada saat-saat tertentu ada titik-titik yang terendah, sehingga kita terkadang-kadang hidup segan mati tidak mau. Dalam pelayanan kita terasa hambar. Dalam pengiran kita rasanya selesai. Di manakah Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dialami oleh sang pemazmur. Bahkan ada banyak orang berkata, sudahlah, hidup segan mati tidak mau. Apalagi kita baru-baru ini, apa yang kita hadapi, saudara-saudaraku. Dari tahun 21 ya, COVID menyerang kita semuanya. Mungkin kita berkata, kenapa Tuhan ini terjadi? Kita seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Dunia gempar dengan adanya COVID-19. Sampai hari ini pun juga kita tetap ketakutan, perasaan rasa dan kekhawatiran ada apa dan mengapa ini terjadi. Saya membacakan ini, saudaraku, kadang-kadang sang pemazmur sebagai seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Tapi juga kemanusiaan juga bisa terjadi seperti ini. Nah itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya dalam hal ini ayat 1 dan ayat 2 itu, seolah-olah dia mengatakan berapa lama, menunjukkan jentang waktu yang panjang. Barangkali kita berdoa rasanya sampai mentok di plafon. Aku sudah capek mengiring Tuhan.
Jawaban doa pun tidak ada sampai hari ini. Itu bisa terjadi, hati kita sudah jadi tawar, saudara-saudara. Saya bilang COVID-19 ini akan membuat kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Masalah ekonomi, sosial. Saya jujur di tempat saya yang saya layani di Banjarmasin, saya katakan sekarang ini tidak seperti semula sebelum COVID-19. Di satu sisi saya katakan COVID-19 ini betul-betul intimidasi kepada setiap kita, tidak terpeduli siapa dia. Sehingga waktu itu kita kan tidak boleh berkumpul seperti ini. Ya, kita hanya tinggal di rumah. Ya, enak juga di rumah ya. Jadi setan iblis itu licik, membuat orang santai. Kenapa? Apalagi zaman modern sekarang, orang itu nggak usah ke gereja, lihat aja, buka aja YouTube-nya, bukannya Facebook-nya kan? Wah, mau pilih yang mana? Channelnya yang mana? Semua ada, saudaraku. Orang susah-susah ke gereja untuk apa? Ini gara-gara 19. Saya tanya, kenapa? Pak, dengan alasan satu macam. Kenapa? Sudah sempat dalam keadaan enak di rumah sambil nonton televisi atau nonton YouTube, khotbahnya pilih yang channel ini, panggil betendong siapa-siapa yang topnya di dalam khotbah. Buat apa? Apalagi kalau ada pendeta di gereja, orang niatnya itu saja, firmannya itu berputar-putar begitu saja. Wah, Ustaz, dampaknya, saudaraku. Ya, tapi saya yakin di sini tidak seperti itu ya. Jadi pikiran kita, saudaraku, galau. Selama ini kita galau seperti sang pemasmur. Ya, sampai saya katakan di sini yang mengatakan, kau lupakan aku, kau sembunyikan wajahmu, aku menaruh kekhawatiran, aku bersedih hati, musuhku meninggikan dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, situasi kondisi kita sekarang ini, saya katakan kita seperti domba di tengah serigala. Ya kan? Itu firman Tuhan, saudaraku ya. Terkadang-kadang kita merasa, saudaraku tadi, ya tekanan demi tekanan. Pak Mazmur itu bukannya teori, tetapi dalam pengalaman hidupnya. Ya masing-masing sebelum dia jadi raja pun juga dikejar-kejar oleh musuh dari luar. Saul sedang mengejar dia. Waduh, saudaraku, karena roh Tuhan meninggalkan Saul, akhirnya tetap namanya sudah musuh bebuyutan mengejar Saul, mengejar Yakub bin Yakub, Daud maksud saya. Nah, bagaimana pada saat itu? Itu dari luar, tekanan demi tekanan dalam keadaannya sadari. Nanti katakan tadi, berapa lama kau tinggalkan aku Tuhan? Berapa lama dan berapa? Ini bicara tentang waktu dari sekarang. Itu dari luar. Kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Bangun saja susah. Kami duduk di kopi, saya wakil ketua kopi di Banjarbaru. Saya tahu paham keadaan Banjarbaru. Lama saya datang di sini. Waduh, saudara. Ya, kita puji Tuhan masih bisa beribadah ya. Amin. Amin. Dan dalam juga sang pemasmur Daud dari dalam apa? Itu anaknya sendiri. Siapa anak? Absalom. Saudaraku, dari luar, dari dalam, rasanya itulah tekanan dalam hidup ini. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, kadang-kadang ya musuh-musuh kita kan bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Justru yang dari dalam itu yang paling berat, saudara-saudara. Ya kan? Dari dalam itu kita kadang-kadang istilahnya musuh dalam selimut. Itu seperti Pak ya, Widodo ini presiden kita ini, Jokowi ini kan banyak juga kadang-kadang susah mana lawan. Nah, saudara punya dikasih, tapi musuh kita yang nomor satu adalah sang iblis, si setan, raja setan itu yang selalu mengintimidasi kita. Tapi mari, ayat 1 sampai ayat 3 itu adalah sesuatu yang nampaknya pesimis. Sekarang pertanyaan kita, apakah sang pemasmur hanya berhenti sampai di situ?
Tidak. Mari kita baca dalam ayat 4. Inilah saudaraku, kehidupan orang yang pesimis yang bisa terjadi. Tetapi sang pemazmur tidak berhenti sampai di situ. Saya katakan ayat 4. Ya, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Inilah doa yang luar biasa. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah persoalan hidup, sang pemazmur tidak berhenti, tetapi dia percaya, dia berbalik 180 derajat. Dia percaya kepada Tuhan. Ayat 4. Saya coba lihat dalam ayat 4. Pandanglah kiranya, jawablah doaku Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Ada banyak orang hidup tetapi mati. Mati rohaninya. Tidak kan? Saudaraku, ini berbicara jangan tidur rohani. Situasi yang sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ya, makanya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus. Coba buka Efesus 5 ayat 14. Untuk supaya ayat ini memiliki relasi dengan ayat Efesus pasal 5 ayat 14. Apa yang dikatakan? Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang yang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Bangun, bangkit. Situasi kita yang sekarang ini dalam situasi memang membuat kita rasa khawatir, takut, cemas dan sebagainya. Tapi firman Tuhan dan sang pemazmur tidak berhenti sampai di situ, tapi dia memandang ke depan. Kekristenan kita, Bapak Ibu sekalian, bukan mandang ke belakang. Kalau kita melihat ke belakang, hidup kita, masa lalu kita, masa nostalgia kita, saudara-saudaraku, kita tidak akan maju-maju. Lain seperti agama suku. Saya ingat kami ini orang maju, misalnya agama suku selalu ke belakang. Ini dulu begini, saudaraku, selalu orientasinya belakang. Tetapi iman Kristen adalah masa kini dan masa yang akan datang. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita percaya Tuhan kalau tidak ada pengharapan? Amin. Sia-sia kita akan beribadah kalau tidak ada pengharapan. Ya, makanya ini himbauan. Bukan hanya sekedar himbauan. Ya, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, bangkitlah, bangunlah. Ini bagi yang tidur rohaninya. Orang kadang-kadang tidak sadar kerohanian itu penting sekali dibangun. Kalau tidak, saudara-saudara, kita seperti apa? 10 anak darah itu 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Ya, kalau membela itu datang, karena beritanya ada, tapi minyaknya ada. Nah, ini ketidur ini, ya, lemah, lalai dengan kehidupannya. Ya, memang perkara rohani ini, Bapak Ibu sekalian, ada banyak orang berdunia. Sekarang orang berorientasi bagaimana supaya kaya, ya, supaya mendapatkan segala sesuatu. Tidak salah juga, tapi perkara rohani baik orang Kristen kalau berminggu itu bukan ke gereja, tapi piknik ke tempat-tempat yang lain, saudara-saudara. Saya katakan piknik tidak salah, ya kan? Kaya juga tidak salah. Saya juga mau kaya, saudaraku, ya. Amin. Saya mau kaya, saudara-saudara, ya. Kita bukan anti jadi kaya, saudaraku, ya. Tapi apa artinya kau miliki dunia ini? Dikatakan, ya, tetapi nyawamu melayang, ya kan? Berarti kehidupan itu harus balance. Ada sesuatu keseimbangan dalam hidup ini. Perkara rohani itu yang bersifat kekal, itu bersifat abadi. Itu sebabnya kita susah-susah dalam artian apa? Kalau saya bandingkan saudara ibadah kita, bandingkan dengan suku kita, mereka 5 kali sehari.
Kalau kita doa makan, hubungan dengan Tuhan, baca Alkitab pun untung kalau sempat baca Alkitab ya. Apa alasan kita biasa? Sibuk. Ya kan? Nah, bagaimana kerohanian kita bisa dibangun? Kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Tapi saya yakin cuma di tempat ini orangnya setia-setia. Ya. Amin. Oh, saya lihat semangat waktu tadi memuji Tuhan. Ya. Goncang tempat ini, saudara. Ya. Kalau memuji Tuhan itu tanda Roh Kudus, bukan semangat yang biasa-biasa, ya, tapi semangat yang sungguh-sungguh. Saya percaya kehadiran Tuhan ada bersama kita. Ya, mari kita bangkit dan kita bangun. Walaupun terkadang kita terkaki-kaki. Sang pemazmur tidak berhenti tadi saya katakan, tapi dia melihat bukan kepada dirinya sendiri, ya, bukan kepada diri dan segala kelemahan dan kekurangannya. Saya percaya dia bukan Superman, dia juga manusia biasa, tapi dia punya iman, dia memiliki suatu keyakinan ke depan. Ya, dengan ayat ini saya melihat Kristus akan berjaya atas kamu. Wow, kita baru memperingati apa? Paskah. Bagaimana memaknai Paskah itu? Apakah sudah selesai? Saudaraku, saya percaya kita tetap semangat. Amin. Mari kita bangunkan iman kita, bangkitkan semangat kita. Ya, memang tidak pernah tawar hati, tidak pernah yang mungkin loyo, letih, lesu. Yesus mengatakan apa? Hai kau yang berlelah, yang bertanggung berat, Matius 11 kan? Nah, datanglah kepadaku, kok yang kupikul ringan adanya. Sudah aku satu tawaran, ya, satu panggilan untuk kita. Kalau engkau lemah, engkau lelah, sudah merasa itu, saat ini Tuhan akan mengangkat engkau kembali. Amin. Saya juga pernah mengalami, saudaraku, yang namanya lelah, pelayanan dan sebagainya. Rasanya sudah rasa apa ya, kayak rutinitas. Tahu rutinitas? Orang itu kalau sudah biasa, aslinya bisa kejenuhan. Ya, jenuh. Orang jenuh itu bisa, itu bahaya. Intimidasi iblis itu licik. Rasanya kita melakukan sesuatu sudah tahu hati dan sebagainya tadi, seperti saya katakan tadi. Tapi mari hari ini kita bangun dari tempat tidur kita. Tidur sih bukan secara biologis atau fisik, tapi kehidupan rohani kita. Sebab apa? Iman itu, saudaraku, seperti kita naik sepeda. Orang beriman, ya, orang beriman itu seperti orang naik sepeda. Kalau naik sepeda itu kan kalau nggak kaki digoncang begini, kira-kira sepeda bisa nggak jalan sendiri terus? Nggak bisa, saudaraku, kita akan jatuh. Tapi ketika kita melangkah, kaki kita jalan dan seterusnya, itulah kehidupan kita yang beriman. Artinya iman yang hidup, iman itu yang bergerak. Nah, itulah. Dan iman juga dikatakan rumah, ya, 10:17 apa? Iman itu datang dari berita. Berita apa? Sekarang berita sangat membuat kita kadang-kadang apa? Kecut hati. Kalau kita mendengar Bapak Ibu sekalian, harga ini naik, bawa uang 50.000 ke pasar, satu pakul nggak penuh-penuh. Ya, kalau dipenuh dengan ayam, bayam, kangkung itu baru penuh, ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak bisa apa-apa, nilai rupiah nggak ada artinya, saudaraku. Berita-berita yang tidak menyenangkan kita. Tapi kalau kita mendengar berita evangelium, kabar baik, firman Tuhan, maka ada damai, ada sukacita, karena jiwa kita memerlukan itu, saudara. Kita bukan tidak perlu masalah jasmani. Saya tidak menambahkan masalah jasmani, tetapi ini berbicara perkara rohani. Bangun dan bangkitlah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sang pemazmur melihat dalam hal ini, kita melihat saudaraku dia sungguh-sungguh dalam kehidupannya, sehingga dia tetap maju di dalam hal ini. Sekarang pertanyaan kita, mengapa ada orang yang mengalami kegagalan dan putus asa
bahkan mundur dari Tuhan? Itu pertanyaan kita. Mengapa? Kira-kira apa? Tadi yang pertama kita melihat orang yang pesimis, bahkan dia bilang bye-bye Tuhan Yesus, saya nggak sanggup lagi. Ya kan? Ada orang yang seperti itu, saudaraku. Mereka tidak mampu bertahan. Kita ini dalam peperangan rohani, saudaraku, saat ini. Kita betul-betul, kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Sekarang kita jangan lihat terdahulu jadi kemudian ya. Dikatakan kita, saya melihat sekarang luar biasa. Di satu sisi ada banyak orang petugas barunya, para selebritis. Saudaraku, coba kita lihat di YouTube di mana-mana ya, banyak yang mutat gitu, saudaraku. Bingung juga uasnya. Ya, bingung dia. Gimana ini? Saudaraku, kalau Tuhan bekerja, tidak ada satu pun yang dapat menahan pekerjaan Tuhan. Amin. Raja iblis pun juga tidak sanggup untuk orang datang kepada Tuhan, ya kan? Karena ini perubahan, yaitu yang kadang yang terdahulu jadi kemudian ini. Saya nggak mau. Yang saya terdahulu, saya tetap dahulu pada Maya. Ya, saya nggak mau jadi apa? Jadi calon. Itu di kilometer 6. Martapura katanya ya. Ya Berabai, Kendangan. Dulu saya ingat itu ya. Itu calon-calon ada di sana. Tanya. Setelah penumpang berangkat, ikut nggak calonnya? Di situ-situ aja, saudaraku. Jadi saya nggak mau jadi hamba Tuhan, jadi calon, calon. Ya, jemaatnya masuk surga, pendetanya apa? Ketinggalan. Mari kita bangkit, amin. Kita bangun dari tidur kita. Tidak bisa kita hanya begitu-begitu saja. Saya katakan tidak bisa. Selalu saya katakan, kita harus melewati tiga dimensi kehidupan ini. Kenapa saya katakan? Kekristenan itu ada 3 dimensi yang harus kita lewati. Yang pertama adalah dikatakan posisional. Nah ini, saya berikan kuliah untuk mahasiswa supaya mereka paham. Ya, teologi kita bukan teologi yang ya one shift always shift, bukan. Artinya satu kali selamat selamanya katanya. Ya, nah posisional itu kita lihat ayatnya. Yohanes 1:12. Berikan saya waktu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita yang hari yang bahagia ini, mari kita sama. Yohanes 1, saya akan ke sana. Karena kita masuk untuk membangun diri kita. Kita bangkit diri sebagai pembawa berita. Ya. Yohanes 1. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini adalah posisi kita menjadi anak-anak Allah. Kita baru masuk dalam dimensi yang pertama. Dimensi yang pertama ini dulu kita kan apa? Kita katakan kita dulu musuh Allah. Oleh karena apa? Dosa. Upah dosa adalah maut. Kalau musuh Allah berarti kita di luar dari anugerah Allah. Tapi sejak kita menerima Yesus, kita dibaptis, kita percaya, maka kita posisi kita dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Amin. Halo, kita harus aminkan. Dulu saya musuh Allah, sekarang menjadi anak-anak Allah. Waduh, nah saudaraku, itu baru langkah pertama. Langkah pertama ini kita harus pahami, tidak cukup sampai di situ. Ada gereja tertentu, mungkin mereka bangga, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Puji Tuhan. Apakah sampai di situ? Tertiada Kalvinis itu sudah begitu. Maka jangan harap kita
mau minta lahir baru. Nah, mereka bingung apa itu lahir baru. Mereka dan arti. Ya karena mereka itu baptis usia anak kecil, dibaptis sudah selesai. One shift, always shift. Satu kali selamat selama-lamanya. Ya kan? Itu gereja tertutup. Kita tidak jadi hakim. Tapi kita, saya kata, itu baru masuk dalam dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua. Nah, inilah yang harus kita pahami. Filipi 2 ayat 12. Ya, Filipi 2 ayat 12 bagaimana? Nah, inilah pergumulan kita. Bangun dari segala kelemahan kekurangan kita. Hai saudara-saudaraku yang dikasihi, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Garis bawahi, kerjakan keselamatan. Nah, ini kemana teologi apa ini? Saudara, kita percaya bahwa ya Martin Luther mengatakan sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya oleh iman, hanya oleh anugerah kita diselamatkan. Amin. Sekali lagi kita mengakui teologi Calvinis. Hanya oleh anugerah, bukan karena kuat dan gagah kita. Efesus 2 ayat 8 sebutnya di situ. Tidak usah dibuka itu. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Itu sebabnya Paulus menghendaki kita kerjakanlah keselamatan. Apakah kalau bekerjakan sama artinya apa? Apa kita mencari keselamatan? Keselamatan itu hanya anugerah lewat anaknya Yesus Kristus yang telah datang berinkarnasi seperti anak manusia di dalam diri Yesus. Itu anugerah Tuhan. Kita diselamatkan dari posisi pertama. Kita jadi anak-anak Allah, tapi Tuhan minta katakan di sini adalah kalimat kata aktif. Kerjakanlah keselamatan. Ini persoalan pergumulan kita sampai hari ini. Artinya Tuhan kasih kita katakan keselamatan. Nih, Pak Pendeta Dharma kasih ini, kamu simpan baik-baik ya. Istilahnya begitu anugerah. Jadi keselamatan memang anugerah. Tetapi anugerah itu bisa lepas nggak? Bisa. Keselamatan itu bisa hilang kalau tanpa dipelihara. Karena respons manusia itu perlu sekali, saudara. Oleh sebab itu kenapa kita hari ini, kenapa saya capek. Ya walaupun tertatih-tatih, saudara usia yang seperti ini masih mau melayani Tuhan dalam suka dan duka. Kenapa kita saudaraku harus pikul salib? Karena apa? Kita mengerjakan keselamatan kita. Kita bukan mencari. Nanti maksud saya, kalau saudara sepupu kita mencari dengan amalnya harus banyak-banyak, ya kan? Kemarin bulan puasa banyak-banyak. Mereka sistemnya kan tak aman. Jadi banyak berapa nanti ditimbang antara dosa dengan perbuatan. Oh banyak sama gitu ya. Kita bukan begitu. Kita selamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Persoalannya bagaimana kita memelihara kasih karunia Tuhan itu, dan itu dikerjakan terus sepanjang umur hidup ini sampai kepada langkah terakhir, innalillahi inna raji'un. Pendeta tidak jaminan untuk masuk surga. Setuju nggak Pak Pendeta? Jabatannya maksud saya, kalau dia tidak setia, kalau tidak dengan sungguh-sungguh, saudara, inilah sebabnya kita hari ini datang mengerjakan keselamatan kita. Saya tahu jemaat jauh-jauh dari sana sini datang ke tempat ini. Itu sebabnya kita mengerjakannya. Artinya kita memelihara barang yang Tuhan percayakan itu, saudaraku. Memang tidak mudah, tidak gampang. Lewat proses. Orang lahir baru itu ada proses. Orang bertobat itu tidak bisa seperti kembali telapak tangan. Kan ada prosesnya. Makanya disebut dengan progresional. Tadi posisional,
Dimensi pertama, posisi yang kedua, progresif silta, artinya bersifat kontinu, terus menerus. Itu saudaraku sampai Tuhan datang. Makanya tidak gampang. Memang rasanya dalam usia yang cukup tua seperti saya ini, bukan masalah lamanya. Mulai Tuhan sejak tahun 80. Berapa tahun ya sampai sekarang ini? Sejak tahun lulus dari seminari Bethel Jakarta tahun 80, 40-an ya, 42 melayani Tuhan. Bukan masalah tuanya, bukan lamanya sebenarnya, tapi sejauh mana kualitas yang saya imani, kehidupan saya, kedewasaan saya dalam pengiringan saya kepada Tuhan. Itu saudara. Ini banyak orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun. Bagaimana kualitas orang? Enggak, dia dewasa, kayak anak kecil. Pendeta pun banyak seperti itu. Menangani masalah, meraju, memanage dalam pastoral dan sebagainya. Gimana ya? Dia pikir jemaat ini tempat perusahaan. Aduh, saya bilang kacau lagi. Dia tidak paham seperti ini. Kita ini adalah anak-anak Allah, tapi kita terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan menyatakan, kepercayaannya, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita memang masing-masing, kan? Karunia saya mungkin berbeda dengan karunia Pak Dharma dengan Pak Bambang, ya, beda. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Jadi kira begitu ya kan? Ayo, kalau semua jadi pendeta di sini, siapa jadi jemaatnya? Begitu sebaliknya. Jadi kita dikasih Tuhan, ya karunia kita berbeda-beda, tapi Tuhan mengatakan supaya kita mengerjakannya, memeliharanya, menjaganya. Itu yang Tuhan inginkan, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, dimensi yang ketiga, belum saatnya. Itu nanti dimensi paripurna namanya. Dimensi paripurna itu adalah nanti di dalam Wahyu pasal 20, 22, 21, 22. Nanti kita di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan, tidak ada penderitaan. Di sana hanya sukacita, damai. Amin. Itulah saudara, itu dimensi, itu disebut dengan dimensi paripurna. Kehidupan kita, itulah harapan kita, itulah iman kita semua kan ke sana. Target kita ke sana. Kalau target kita hanya di dunia ini begini, kumpul-kumpul begini, saya bukan tidak. Betul loh, saya tak mau melayani lagi. Kalau begini-begini ada dalam situ, masuk lubang kubur selesai. Bukan begitu. Tapi ada pengharapan depan yang penuh dengan luar biasa kita dalam Wahyu itu. Mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi saudara saya. Itulah saudaraku paripurna yang kita. Saudara itu harap gereja. Jemaat yang saya kasih ini. Ya. Jadi pembacaan firman tadi masuk yang dan belas tapi aku artinya pada setiap nah aku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ini satu pernyataan, satu komitmen, ikrar. Adakah kita sudah berikrar sebagai anak-anak Allah? Tidak hanya senang tadi begitu saja, tapi kita ingin menuju kepada kedewasaan rohani. Amin. Hanya orang yang mengerti kehidupan rohani itu, saudaraku. Ya kita memang pertama kita seperti bayi itu minum susu. Kalau kita ini terus minum susu, sudah umur 5 tahun susu, ya 10 tahun susu, 5 tahun susu, terus sampai 30 tahun susu, 50 tahun susu. Kira-kira bagaimana nutrisi di dalam tubuh kita? Tidak ada yang lain. Mazmur di sini
dewasa itu dalam arti rohani, bukan dewasa dalam arti isinya. Kalau dewasa rohani, dia paham, dia mengerti, dia semakin seperti ilmu padi itu ya silahnya, semakin dia berisi, semakin benar. Biarlah kita akan berkata, my heart cries home. Amen. My heart cries home. Hatiku rumah Kristus. Amin. Nah, kalau berarti ke rumah Kristus, berarti kita akan menjaga hidup ini. Jadi kita akan terus mau belajar dan belajar. Yesus katakan di dalam Yohanes 19, akulah pokok anggur, kamu adalah jangan-jangannya. Kalau tidak melekat pada pokoknya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya omong doang. Jadi pendeta tuh hanya ngomongnya doang. Makanya di dalam Matius ada ya, kalau sudah sampai akhirnya ada, Tuhan, dulu aku menyembuhkan orang sakit, dulu aku begini. Tuhan, aku tidak kenal kamu. Kan berbahaya kalau begitu pendeta gitu ya. Saya tidak mau seperti itu ya. Saya biarkan berkata Tuhan, nanti kalau sudah Tuhan panggil saya, sampai saat di sana dia bilang, hai hambaku yang setia. Amin. Hai hambaku Padahal pendeta Dharma, masuklah engkau ke tempat yang penuh sukacita. Amin. Semua kita bukan hanya berdamai, bukan hanya berkembang, tapi kita semua, ya kan? Nah, saudara punya dikasih oleh Tuhan. Kendala yang ada, kenapa orang sulit untuk maju? Ini pertanyaan kita, kenapa? Kira-kira apa? Kenapa orang itu ya hidup segan mati tamam? Maju enggak? Mundur ya, bahkan mundur bisa. Ya, sering begitu saudara, apalagi sudah jenuh. Ya. Nah, saudara yang pertama, saya melihat tantangan dalam hidup orang yang tidak mengapa karena pola pikir. Jangan kita pikir orang rohani itu otaknya tidak dipakai. Otak dipakai dari Tuhan kan? Otak ini dari Tuhan. Kalau pola pikir seseorang itu saudara, kadang-kadang pola pikir mindsetnya itu melihat segala sesuatu itu karena hidup pola pikir lama. Karena Yesus katakan apa? Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah muncul. Termasuk seluruh aspek hidup kita ini, otak kita juga, pola pikir kita adalah pola pikir Yesus. Amin. Pola pikir Yesus itu benar. Nah, kadang-kadang kita hidup lama, kita benalu itu kan melekat dalam diri kita. Nostalgia kita masa lampau itu terus melekat dalam diri kita. Itu yang menghambat kita terkadang-kadang. Sehingga itu di dalam pemikiran kita kadang-kadang susah. Ya, karena pola pikir. Mindset kita ini harus dirubah seperti yang dipikirkan oleh Kristus. Apalagi hamba-hamba Tuhan sekarang, pola pikirnya apa? Yang penting saya kepala, mau ya, saya pimpinan, saya. Nah kalau saya. Jadi itu bukan berarti Kristus sentris, tapi egosentris. Tidak kan? Orang itu semakin rendah hati. Kristus yang ditinggikan. Pola pikir, mari kita ubah pola pikir kita. Ya, kalau hanya hati, apalagi hati, pola pikir yang berbeda. Yang kedua, juga hati. Nah, hati juga orang terima Yesus, tapi Yesusnya di luar. Gimana? Yang tadi saya bilangkan My Heart Cries Home itu sebuah buku saya baca. Intinya begini. Buku itu menceritakan tentang peribahasa begini. Ya, satu perumpamaan biasa kita rumah tangga yang paling baik itu apa? Ruang tamu ya. Kita bikin baik-baik, seindah-indahnya, interiornya dan sebagainya. Itu paling baik. Itu kalau ruang tamu. Mulai ruang tempat tidur, ruang makan,
Apalagi kamar mandi. Saudaraku, amburadul. Nah, kadang-kadang kita ini ya mempersilahkan Yesus itu hanya di mana? Sebatas ruang tamu. Ilustrasi. Nah, kalau kehidupan kita hanya sebatas yang baik-baiknya saja kita tampilkan di hadapan Yesus, tapi kita tidak membuka hati dengan sungguh-sungguh, kita persilahkan tempat tidur kita, ruang makan kita, bahkan yang ruang kamar mandi dan sebagainya. Kita bilang Yesus hanya sampai di sini, tidak boleh masuk area saya. Ini adalah teori yang saya miliki. Kadang-kadang itu yang saya katakan. Dan kalau kita berkata, itu my heart, Christ home, hatiku, rumah Kristus. Seluruh dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, itulah engkau miliki. Amin. Tidak ada dusta di antara kita, antara Tuhan dan engkau dengan saya. Kita terbuka Tuhan, sebagaimana Rasulullah katakan, Tuhan, bedahkanlah dadaku ini. Waduh, kalau dibelah sampai masuk suruh Tuhan membelah dadanya, saudaraku, supaya Tuhan tahu apakah dia mengasihi Tuhan. Itu kekristenan yang seperti ini, saudaraku. Jadi hanya sebatas ruang tamu, hanya di luarnya saja kita serahkan, tapi di dalam kita tutup segala kelemahan, kekurangan, dosa yang kita masih kita pertahankan benalu-benalu itu. Tuhan tidak seperti itu. Ingin Tuhan tuntas dari luar sampai ke belakang kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Itulah saudara, hati kita serahkan kepada Tuhan. Dan berikutnya pola pikir hati kita yang termasuk roh. Nah, orang yang ini tadi karena belum bertobat, saudara, ya. Yang kemudian karena apa? Kekristenan kita karena motivasi yang salah. Jika saya ngaku sebentar ya, kalau motivasi kita salah, saudara, waduh lucu. Kita mungkin pertama ini kita bungkus casingnya dengan baik, ya, kalau motivasi kita, tapi apa? Endingnya akan kelihatan semua. Kalau motivasi, saudara, ketika Yesus bisa memberikan 5.000 orang, nah 5 kepul roti, 2 ekor ikan, ya, itu dia kasih 5.000 orang. Saudara dan orang-orang waktu itu mengiring dia, mengikuti dia. Oh, luar biasa, ini raja kita, bisa berbuat mujizat. Orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, dan banyak mujizat-mujizat yang bisa dilakukan Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Nah, mungkinnya apa? Mereka ingin menjadikan Yesus menjadi raja. Raja dalam tanda petik. Karena pada saat itu orang Yahudi, mereka ini sedang apa? Dijajah oleh Kaisar Romawi. Secara fisik, secara sosial, ekonomi, semua dijajah oleh Romawi. Nah, ketika Yesus datang bisa membuat mujizat, ini dia jadi raja. Aduh, sudah salah kaprah. Yesus mengatakan, kalau engkau yang makan roti ini, engkau akan udah yakin. Tapi dia mengatakan, inilah roti kehidupan. Sudah punya dikasih, bingung mereka. Roti yang tadi 5 kepul roti dengan 2 ekor kan berapa? 5.000 orang makan. Nah, setelah mereka kenyang, Yesus katakan, ini roti kehidupan yang bersifat kekal, abadi, tentang keselamatan. Mereka kecewa, saudaraku. Karena apa? Motif mereka salah. Saudaraku, sering juga orang Kristen salah kaprah. Kita jadi Kristen bukan seperti itu. Siapa yang tidak mau mujizat? Ayo, saya mau mujizat, saudaraku, ya. Nah, konsep kita tentang mujizat itu, saudaraku, sehingga kita menjadi Kristen mujizat. Kalau ada sesuatu yang spektakuler, orang mati didoakan hidup, wah itu dia, ya kan? Orang timpang didoakan jalan, orang sakit didoakan sembuh, orang buta didoakan melihat. Maunya kita seperti spektakuler seperti Yesus lakukan.
Nggak salah. Kalau itu terus motivasi kita. Kita jadi orang Kristen bukan oleh karena mujizat itu, tapi karena kita tahu kita pernah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Nah, tahu sadar nggak kita? Apakah itu bukan mujizat? Itu mujizat. Kadang-kadang kita melihat hanya spektakuler, padahal oksigen. Coba kalau kita bayar, kadang-kadang tidak sadar. Itu mujizat, saudara. Oleh sebab itu kita tidak berarti anti mujizat. Saya tidak katakan anti mujizat. Saya sangat percaya apa yang dikatakan oleh Andi Simon, ya, saya percaya. Saya dukung, saya doakan Andi Simon. Dia bisa melakukan hal itu karena karunia khusus kan, menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Itu mujizat. Tapi orang pada datang semua kepada dia hanya minta mujizat. Setelah mereka sembuh, mungkin tidak ada yang percaya Yesus lagi. Ya kan? Ini kan tak pernah masalah. Tapi saya yakin kita di sini, kita semua perlu mujizat. Amin. Tapi juga kita bukan persoalan mujizat yang spektakuler. Hidup ini pun juga adalah mujizat. Haleluya. Halo saudaraku, mari motivasi kita luruskan, kita mengiring Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan juga yang melayani Tuhan tadi, bukan masalah lamanya, saya tidak bangga lamanya. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa menyampaikan kebenaran Tuhan. Tuhan masih menuntun, membimbing, menguatkan kepada keluarga, anak, istri saya, menantu saya. Itu semua dengan mujizat. Itu sudah, saya meluruskan motivasi saya. Saya bilang kepada jamaah yang saya layani di Banjarmasin, seberapa pun yang ada saya bilang, saya ini doakan saya supaya jangan sampai saya menyimpang daripada kehendak dan panggilan Tuhan. Saya sangat takut saudaraku pada hal-hal yang karena kalau sudah salah, saya kira nanti endingnya itu, akhirnya itu saudaraku. Ya, yang Alkitab pasal 7 itu Matius, aku tidak kenal kamu. Itu yang saya maksud itu. Tapi saya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, jadilah Tuhan yang motivasi kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, dan yang terakhir saya katakan tadi adalah yang berikutnya. Kenapa orang itu, saudaraku, karena tadi motivasi, ya karena ada hal yang lain tadi. Ya, hal-hal benalu masa hidup lama tidak pernah selesai. Itu saudara, sehingga mempengaruhi dalam hidup seseorang. Itu pasti ada dalam diri kita sendiri. Makanya Tuhan kita kan step by step dalam hidup ini. Pertobatan itu adalah step by step kita, sehingga kita menuju kepada kedewasaan. Nah, oleh sebab itu, sang pemazmur yang pada akhirnya tadi apa? Ya, dia percaya, ya, dia menyanyi, dia memuji Tuhan dalam pengakuannya. Dalam ayat yang kanan tadi saya katakan, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Keselamatan dari mana? Hanya dari Tuhan. Saya percaya kita hari ini, ya, percaya buat Tuhan. Walaupun hidupmu dalam keadaan sedih, keadaan mungkin sudah tawar hati pada masa lampaumu, sampai kepada titik terendah, hidup segan mati tak mau. Tapi hari ini mari kita bangkit. Hari ini kita bangun dari tidur kita, tidur secara rohani. Kita isi kehidupan yang positif ini. Pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Sehingga kita menyongsong, kita isi pelita kita, ya, dengan kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Saya percaya ketika mempelai itu datang, kita sudah siap, kita standby. Amin. Tidak seperti 5 yang bodoh datang mempelai, dia cari sana sini, saudaraku, cari sana sini minyaknya, pelitanya ada. Tapi yang 5 bijaksana, saudaraku, dia siap. Begitu pula dalam hidup. Kita tidak tahu. Ini ada kemungkinan perang dunia ketiga. Ukraina dengan Rusia sekarang. Ini sudah NATO sudah turun tangan. Ya, ini Presiden Rusia. Dia bilang dia kasih sinyal ada kemungkinan perang dunia ketiga. Kalau sudah perang dunia ketiga, ada kemungkinan akan terjadi kiamat istilahnya. Dunia ini, ya, dampaknya kan ada kepada kita. Jangan kita pikir aman-aman di sini. Itu ada kemungkinan Yesus akan datang. Tidak ada satupun yang tahu kedatangan Kristus. Tapi apakah kita sudah siap?
Itu persoalannya ya. Oleh sebab itu mari dengan firman Tuhan ini kita akan tetap maju, bangkit, bangun, pertahankan imanmu. Pertahankan imanmu sampai Tuhan datang. Amin. Yang berbahagia ada orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak sekalian. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat zaman sekarang, terjagalah situasi kondisi kita. Silakan. Ada ya lagunya itu, zaman sekarang berjaga, lihat dunia kebenaran sini sana, banyak kabar menyesatkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita, zaman sekarang, zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergelora, kebenaran sini sana, banyak kabar menyesatkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan kepada saya dan kita semua. Mungkin engkau telah mengalami sebagaimana sang pemazmur, sudah banyak berdoa tapi belum ada jawaban doa. Mungkin engkau berkata, mungkin saat ini engkau tawar hati, sehingga engkau merasa doamu tidak terjawab sampai hari ini. Seolah-olah Tuhan itu jauh. Ingat, Tuhan tidak jauh. Sejauh doa, Dia ada bersama kita saat ini. Sampaikan doamu kepada Dia. Sampai Mazmur tidak hanya sampai bersih di situ, berhenti di situ, tapi dia bangkit, bangun. Dia percaya bahwa Tuhan menjawab segala pergumulannya, sehingga dia bernyanyi, keselamatanku hanya dari Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Izinkan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus menjamah kita. Bukalah hatimu. Oh, haleluya, haleluya. Sembahlah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Sampai selama-lamanya. Mari kita
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sorot wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang daripada Bapa, yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, yang di dalam anaknya Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Shalom. Semua teman kita yang hadir pada siang ini diberkati oleh firman Tuhan.